Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Nurbaiti dengan NPM 2151020118, Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, MESY. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Qiraatul Quran yang berjudul Implementasi Metode Qiraati dalam Pembelajaran Ilmu Tajwid. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review yaitu para ulama mendefinisikan arti dari tajwid yaitu memberikan huruf akan hak-hak dan tertibnya, mengambilkan huruf kepada makhraj dan sifatnya, serta menghaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebih-lebihan, tergesa-gesa, dan dipaksakan. Pengertian ilmu tajwid ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf pada ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai makhraj dan sifatnya. Manfaat mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran, memudahkan dalam memahami makna maupun kalimat dalam ayat yang dibaca. Memberikan keterangan dalam hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat Al-Quran serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tajwid termasuk ilmu yang berkedudukan tinggi karena berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentuan suatu metode pembelajaran Al-Quran ini penting, sehingga peneliti memilih tempat penelitian di suatu lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Muhammadiyah Sontang, yang mana di Taman Pendidikan Al-Quran ini, sistem pembelajarannya menggunakan metode qiraati. Tujuan dari penggunaan metode qiraati tersebut adalah agar mempermudah dan mempercepat cara belajar membaca Al-Quran pada anak. Metode qiraati merupakan salah satu metode dalam pembelajaran membaca Al-Quran, yang mana metode ini lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makhrajul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga akan diperoleh hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan anak didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ilmu tajwid, setelah menerapkan metode guru, yaitu dengan menggunakan metode qiraati, terdiri atas beberapa langkah kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan terdiri atas pemberian arahan kepada santri untuk merapikan tempat duduk masing-masing. Kemudian, menunjuk salah seorang santri untuk memimpin doa secara bersama-sama. Guru mengambil absen kehadiran dengan menyebut nama santri secara bergantian dan diakhiri dengan menanyakan kesiapan santri untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran. Kedua, kegiatan inti yakni guru menulis di papan tulis tentang teori ilmu tajwid dan kemudian menjelaskannya secara terperinci. Guru akan membacakan teori yang di papan tulis dan diikuti oleh semua santri secara bersamaan. Setelah santri faham, selanjutnya guru memanggil santri ke depan untuk membaca Al-Quran sekaligus menentukan ilmu tajwid yang terdapat pada ayat yang dibaca. Guru akan memperbaiki kesalahan dalam membaca Al-Quran serta penentuan ilmu tajwid. Yang ketiga, kegiatan penutup, yakni memberikan motivasi kepada santri untuk mengulang pembelajaran ilmu tajwid di rumah. Guru memberikan tugas kepada santrinya di rumah, tujuannya supaya santri lebih sering berlatih dan tidak mudah lupa. Berdoa bersama-sama diakhiri sebagai tanda bahwa pembelajaran sudah selesai. Kemudian santri bersalaman dengan guru secara teratur sebelum meninggalkan kelas. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran Al-Quran di Muhammadiyah Sontang dilaksanakan setiap hari, ba'da maghrib mulai malam Senin sampai malam Sabtu, dengan jadwal dari jam 6.45 sampai 8.30. Dengan rincian, kegiatan setiap malamnya antara lain pada hari Senin sampai Kamis, yaitu membaca Al-Quran secara bergantian, pada hari Jumat melakukan kegiatan praktek sholat, dan pada hari Sabtu belajar ilmu tajwid. Menurut peneliti, pada proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Quran di Muhammadiyah Sontang,
guru harus lebih bisa menguasai kelas dengan baik, supaya santri juga lebih fokus kepada guru yang menjelaskan materi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode qiraati yaitu proses pembelajaran yang teratur secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang benar. Dengan menggunakan metode qiraati dalam pembelajaran ilmu tajwid membuat santri merasa senang dan juga merupakan mudah memahami ilmu tajwid tersebut karena dipraktekkan langsung setelah guru menjelaskan. Kelebihan dan kekurangan metode qiraati antara lain, meskipun siswa belum mengenal ilmu tajwid namun sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Dalam metode qiraati ini terdiri dari prinsip untuk guru dan murid. Setelah khatam, maka santri akan meneruskan lagi bacaan qorib, dan apabila santri sudah lulus 6 jilid beserta qoribnya, maka dites bacaannya. Jadi, kesimpulan dari saya atas mereview jurnal tentang implementasi metode qiraati dalam pembelajaran ilmu tajwid yaitu metode yang digunakan guru saat pembelajaran ilmu tajwid di TPQ Muhammadiyah Sontang yaitu dengan menggunakan metode qiraati. Metode ini dikatakan sudah berhasil diterapkan dalam pembelajaran ilmu tajwid. Terlihat dari tingkat pemahaman santri tentang ilmu tajwid sudah meningkat dari yang sebelumnya. Faktor yang menjadi penghambat guru dalam mengimplementasikan metode qiraati dalam pembelajaran ilmu tajwid antara lain tidak adanya motivasi guru dalam diri sendiri sehingga menyebabkan kurangnya semangat dan belajar, kurangnya motivasi atau dukungan dari orang tua santri, ketidakseriusan santri dalam belajar ilmu tajwid. Kemudian, faktor pendukung atau pendorong guru dalam mengimplementasikan metode qiraati dalam pembelajaran ilmu tajwid di Muhammadiyah Sontang ialah kemauan santri dalam belajar tergantung pada niatnya sendiri. Adanya dukungan dari keluarga santri yang menyebabkan santri semangat dalam belajar ilmu tajwid serta adanya dukungan yang diberikan oleh kepala dan pengurus TPA untuk mewujudkan TPA yang Qur'ani. Demikianlah yang dapat saya review dari jurnal Qiraatul Quran tentang implementasi metode qiraati dalam pembelajaran ilmu tajwid. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.